Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Dewan Juri dan halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Asrafiatul Ramsa dari SDN 1 Bawo, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Hari ini saya akan menceritakan cerita anak yang berasal dari Sulawesi Tenggara yang berjudul La Pajamara, karya Fatria. Alkisah seorang anak dan ayahnya hidup di kebun yang jauh dari perkampungan warga. Mereka hidup dengan bertani dan berburu hewan di hutan. Mereka hanya sekali-sekali pulang ke kampung halaman dengan membawa hasil tani dan hasil berburu untuk dijual kepada warga kampung. Anak itu bernama La Pajamara. Ia sangat rajin membantu orang tuanya dan pandai berburu hewan di hutan. Ketika akan tiba waktu mata atau disebut dengan pesta adat tahunan yang ditunggu-tunggu para warga kampung, mulai dari anak-anak, pemuda, sampai orang tua, bergembira ria menyambut acara adat kampung tersebut. La Pajamara, tidak lama lagi pesta adat mata akan tiba. Kita harus persiapkan bekal untuk dibawa ke kampung. Setelah mendengar perkataan ayahnya, La Pajamara sangat senang. Yeay, yeay. Ayah, bolehkah saya bawa saja ayam jantanku ke kampung untuk dipotong di acara adat mataan? Sambil memegang ayam jantan kesayangannya, La Pajamara meminta izin kepada ayahnya. Ya, baguslah kalau begitu. Besok kita ke kampung. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke kampung. Setelah tiba di kampung, La Pajamara langsung bergaul dengan teman-teman sebayanya. Pajamara, sebentar tetua kampung akan berkumpul di Galampa. Kalau kamu mau, kita pergi mendengar musyawarah para tetua kampung. Sahabat La Pajamara mengajak La Pajamara pergi ke Galampa. Ya, saya mau, tapi saya izin dulu ke ayahku. Setelah itu, La Pajamara langsung bergegas pulang ke rumahnya. Ayah, kalau diizinkan, saya mau pergi berkumpul di Galampa sekarang. Jangan kasihan anakku, di Galampa itu hanya untuk perkumpulan para orang tua. Kamu ada di situ, apa juga yang akan kamu bicarakan? Saya hanya ingin pergi mendengarkan musyawarah pada tetua kampung, ayah. Awalnya, ayah La Pajamara tidak mengizinkannya, tapi La Pajamara bersikeras untuk pergi ke Galampa. Akhirnya, ayah La Pajamara mengizinkannya, tapi dengan sebuah pesan. Ya, pergilah, tapi saya beritahu kamu, jangan pernah memotong pembicaraan orang lain, maupun dia semua orang tua, kakak, ataupun yang lebih muda darimu pun jangan. Ingat betul pesan kunci anak? Iya ayah, saya akan ingat pesanmu. Setelah itu, La Pajamara langsung bergegas pergi ke Galampa. Setelah tibanya La Pajamara di Galampa, orang-orang sudah mulai berkumpul. Di pertemuan itu, para bela atau disebut dengan ketua adat mengawali pembicaraan. Semua warga laki-laki dari generasi muda sampai orang tua, lusa kita wajib hadir di halaman Galampa ini. Kita wajib menggunakan pakaian adat kampung. Jika ada yang melanggar, dia akan dikenai sanksi adat. Semua yang hadir di Galampa menyetujui apa yang dikatakan oleh para bela tadi. Setelah itu, orang-orang mulai membahas mengenai pesta adat itu. Ada mengusulkan hari puncak acara pesta dari siang sampai malam hari, ada
siang sampai malam hari. Tapi kita mau pakai penerangan apa kalau sudah malam? Ya, kalau kita mau lebih baiknya, sebaiknya acara ini kita rekan dari siang sampai malam hari. Tapi kita mau pakai penerangan apa kalau sudah malam? Tidak usah kita pusing tentang siang sampai malam hari. Yang kita pusingkan, kita mau pakai penerangan apa kalau sudah malam? Masa kita mau gelap-gelapan? Lama pun kemudian belum ada kepastian, Lapa Jamara ingin berbicara, tapi ia ingat pesan ayahnya. Tapi lama kelamaan belum ada kepastian, Lapa Jamara mengangkat tangannya untuk berbicara. Maaf semuanya, para orang tuaku, kakak-kakakku. Kalau diizinkan, saya mau berbicara, tapi maafkan saya jika salah bertutur kata. Jadi begini, kalau soal penerangan, saya tidak risaukan itu. Soalnya saya menemukan kayu di hutan yang disebut dengan kayu damar. Getah kayu itu bisa dibakar untuk jadi penerangannya kita. Lapa Jamara berbicara sangat pelan dan hati-hati. Kalau betul apa yang dikatakan oleh anak kita, besok kalian semua ikut dia pergi ke hutan cari getah binawar itu. Keesokan harinya, semua orang mengikuti Lapa Jamara pergi ke hutan untuk mencari getah binawar itu. Mana yang kayak pohonnya? Aha, itu dia. Semuanya di sini. Setelah itu, getah kayu damar itu dibawa pulang ke halaman Galampa. Kemudian, orang-orang berbondong-bondong datang membuat lampu penerangan. Semua orang bekerja sama membuat lampu penerangan. Getah kayu damar itu dimasukkan ke kulit jagung tua dan sekeliling kulit jagung itu diikat menggunakan benang putih. Dan di bawah kulit jagung itu ditusukkan kayu kecil agak panjang. Dan jadilah penerangan mereka. Keesokan harinya, tibalah hari puncak acara. Ada yang menari Linda, Ibi, dan Mangaru. Ada juga yang memukul gendang, dung, 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 dari siang sampai malam hari. Karena sudah memiliki lampu penerangan, semua orang mengingat lampu penerangan yang diciptakan oleh Lapa Jamara sendiri. Itulah akhir kisah dari cerita Lapa Jamara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.